Untuk materi pagi ini ada yang tahu Bapak Ibu materinya tentang apa Bapak Ibu? Kebijakan dan strategi nasional menghadapi penyakit infeksi. Kebijakan dan strategi nasional menghadapi penyakit infeksi emerging di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan difasilitasi oleh Dr. Hewan Endang Purni PMK. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bu Endang. Pak. Ya. Selamat pagi juga. Ya, apa kabar Bu Endang? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Bu Endang. Jadi Bapak Ibu semuanya, beliau merupakan Dr. Hewan Endang Purni PMKes, kelahiran di Solo ya Bu ya? Betul. Oh iya, kita tetanggaan Bu. Saya lahirnya di Karanganyar. Oke, Solo coret ya Pak? Ya Solo coret tadi saya sebutkan ya Solo coret ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditemani oleh Endang ini hingga pukul 12. Kemudian beliau sekarang ada menjadi Epid Kesehatan Ahli Madya ya Bu ya di Ditjen P2P Direktorat Surkakes di SKK. Ya. Nah, Bu Endang, teman-teman ini merupakan trainer handal, trainer ya. Jadi calon trainer, soalnya belum lulus calon trainer, dan ada yang ada dari Provinsi Bali, Jawa Tengah, DIY, dan Sulawesi Selatan, serta NTT. Jadi teman-teman berjumlah 30 tentunya semangatnya membara, karena kami punya yel-yel Bu Endang. Kami akan gelorakan dulu Bu Endang sebelum memulai kelasnya. Silakan dipimpin nih. Silakan yel-yelnya. Yel-yelnya seperti apa tadi? Assalamualaikum Bu Endang. Salam hormat. Waalaikumsalam. Wis. Teman saya ini. Guru saya ini kita Iya ya Bu ya. Izin semangat nyampaikan dari teman-teman ya. Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Apa kabar hari ini? Hari ini saya sehat, bahagia. Siapa kita? Trainer. Membara. Monggo Bu Endang, lanjut. Semangatnya penuh membara ini Bu Endang. Jadi teman-teman ini sangat antusias mengikuti pelatihan ini secara daring ya Bu Endang. Jadi kami harapannya secara daring rasa luring gitu ya. Untuk itu Bu Endang, untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Endang waktunya hingga pukul 12 nanti untuk materi yang pertama tentang kebijakan. Silakan Bu Endang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini Pak Badar ini memang ditakdirkan menjadi ketua kelas kayaknya Pak. Karena dulu waktu teman saya di Diklat juga ketua kelas. Sudah punya takdir ya Bu ya? Sudah punya takdir rupanya ya. Jadi ini juga mungkin ada kaitannya dengan penyakit infeksi emerging ya. Sudah takdirnya ada pandemi COVID-19 gitu ya. Sudah takdirnya. Ya, kita mulai saja ya. Teman-teman sekalian, ini saya rasa teman-teman yang hadir di sini sebetulnya sudah para pakar ya semua di bidang surveillance maupun di penyakit infeksi emerging, karena ya memang teman-teman nanti yang akan menjadi fasilitator gitu kan ya Pak ya, karena ini kan TOT untuk bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mempersiapkan diri kita gitu ya di dalam menghadapi penyakit infeksi emerging gitu ya. Karena di sini ada Mas Mumu, segala macam, ada dari NTT, ini orang-orang sudah berkecimpung di dunia persurveillancen dan perinfeksi emergingan gitu ya. Tapi sebelum mulai, jadi terima kasih juga ini tim Ciloto dan tim mitra kerja kita yang sudah membuatkan kami modul gitu ya, modul untuk pelatihan penyakit infeksi emerging khususnya karena mengingat ya situasi penyakit infeksi emerging ini saat ini juga semakin penting gitu ya, semakin penting kita menyiapkan diri kita sendiri untuk kita siap ya apabila menghadapi penyakit emerging baru ataupun re-emerging gitu ya teman-teman sekalian. Sehingga pada tahun ini saya salut nih cepat sekali ya pembuatan modulnya dari sejak mungkin pertengahan tahun ini ya kalau saya tidak salah ya, kemudian sudah selesai, dapat diselesaikan dan dapat digunakan oleh teman-teman sekalian dimulai dari TOT, harapannya ke depan nanti bisa digunakan untuk pelatihan selanjutnya. Jadi ini ada beberapa ya yang nanti perlu kita sebagai output kita dalam pelatihan ini. Tentu saja teman-teman nantinya diharapkan memang bisa menjelaskan apa sih sebetulnya kebijakan yang harus kita lakukan dan strategi nasional dalam menghadapi
kedaruratan kesehatan gitu ya, yang disebabkan terutama adalah penyakit infeksi emerging. Memang sesuai dengan undang-undang kesehatan yang baru, memang kalau kita melihat definisinya kejadian luar biasa saat ini tidak hanya peningkatan kasus ataupun peningkatan kasus ataupun ditemukan kasus baru pada penyakit infeksi saja, tetapi juga permasalahan kesehatan lainnya. Proses kita nanti saling review gitu ya, review penyakit infeksi emerging itu tentu saja bisa menjelaskan apa keadaan kita ya di dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat, gambaran umum dan situasi epidemiologinya. Memang kalau kita bisa penyakit infeksi emerging ini tentu saja kita harus sering sering browsing gitu ya, karena ini kan penyakit emerging ini terutama yang baru ya, yang memang belum masuk ke Indonesia. Dan kita juga sama-sama belum punya pengalaman gitu ya di dalam menghadapi penyakit infeksi emerging ini. Karena banyak sekali ya kalau kita lihat dalam slide ini ya, jenisnya gitu ya. Ada plague atau pes, JE, kemudian berbagai macam pes ya, jenis berbagai macam pes, kemudian yellow fever ya. Yang ini yang nanti akan disimulasikan ya oleh teman-teman KKP di Labuan Bajo ya, bagaimana kalau kita ketemu kasus yellow fever gitu. Kemudian Spanish flu ya, di flu yang jenis flu yang memang berpotensi untuk menimbulkan kejadian luar biasa, dan memang menurut pengalaman kita, sejarah kita dari tahun 165 ya, itu berbagai macam ya penyakit infeksi emerging yang menyebabkan kedaruratan ya ataupun pandemi. Memang kalau kita lihat di sini paling banyak itu jenis virus ya, Bapak Ibu sekalian ya, yellow fever, Russian flu, Spanish flu, tapi Ebola, MERS ya, tetapi juga ada nih plague ya, pes ya, pes itu oleh bakteri ya, Yersinia pestis. Ternyata juga bisa ya menimbulkan satu kejadian luar biasa ataupun pandemi. Sedangkan yang memicu ya berbagai macam situasi kedaruratan kesehatan ini sebetulnya bermacam-macam sekali ya faktor risikonya, di mana yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang sekarang ini memang sangat sulit ya untuk dibatasi, dan kemudian juga mobilitasnya, sehingga perpindahan satu penyakit yang dibawa oleh hostnya ya ke tempat yang lain itu sangat cepat gitu ya. Terbukti ya pada waktu COVID-19 kemarin juga sudah membuktikan pada kita semua ya, di mana awal Maret itu ada 2 kasus di Jakarta, dalam waktu 1 tahun sudah berapa bulan, malah nggak nyampe 1 tahun ya, dalam waktu berapa bulan sudah menyebar ke seluruh Indonesia ya. Mobilitas global ini juga sangat berpengaruh, sehingga kalau kita lihat pengalaman tadi ya, beberapa kejadian pandemi rata-rata kan virus dan dari influenza ya, dari golongan untuk influenza, karena pada saat kita itu menderita influenza ya, kita itu rata-rata masih bisa ya melakukan aktivitas, sehingga resiko untuk menyebar itu memang yang paling mungkin gitu ya, meskipun tentu saja tidak menutup kemungkinan penyakit infeksi emerging yang lain. Dan perubahan iklim, nah ini juga saat ini juga sebenarnya sudah dari beberapa tahun ya, kita juga sudah mulai mempunyai blueprint gitu ya, apa saja kebijakan dari nasional ya, tidak hanya dari sektor kesehatan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Kemudian juga dari sisi lingkungan, ada bencana alam, ada alih fungsi lahan, ini yang beberapa juga menimbulkan beberapa kejadian luar biasa, misalnya yang tadinya itu memang lahan hutan yang cukup luas, kemudian karena dimanfaatkan oleh pemukiman ya, sehingga monyet ekor panjang yang tadinya itu memang dia terpenuhi ya untuk kebutuhan hidupnya di hutan, mendekati ke lingkungan pemukiman, maka muncullah misalnya malaria knowlesi gitu ya, beberapa contoh ya, beberapa penyakit-penyakit akibat alih fungsi lahan dan penggunaan tadi ya, karena pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ya, sehingga lahan yang tadinya bisa dipertahankan sebagai lahan hutan itu diubah fungsinya menjadi perumahan. Ini beberapa ya, kemudian juga ada resistensi antibiotik ya, sehingga maka AMR ya itu juga menjadi hal yang sangat seksi saat ini gitu ya. Kita setiap negara harus mempunyai surveillance-nya karena dengan berbagai macam penyakit infeksi emerging ini pengamatan terhadap antibiotik juga sangat penting. Nah, ini insektisida. Nah, ini juga hal yang sangat penting karena penyakit tular vektor ya, terutama di Indonesia kan masih sangat banyak ya. Malaria masih belum semua eliminasi, DBD masih menjadi permasalahan, cikungunya, kemudian JE, kemudian Zika ya, kalau toh mungkin ada masuk ke Indonesia, sehingga permasalahan insektisida yang digunakan untuk
pengendalian pada vektornya itu menjadi sangat penting, sehingga sekarang ini juga ada wacana baru ya dengan Wolbachia misalnya, itu kan inovasi untuk pengendalian vektornya yang tidak menggunakan insektisida karena ada beberapa hal yang sudah resisten dan kita juga sulit ya untuk mencari jenisnya, dan kemudian juga penggunaannya juga perlu SOP yang memang harus benar-benar supaya hasilnya itu juga yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita juga tetap harus antisipasi dengan adanya bioterorisme menggunakan patogen tertentu. Nah, ini pengalaman Bapak Ibu sekalian, nanti bisa diceritakan pada saat teman-teman menjadi fasilitator. Jadi Public Health Emergency of International Concern atau PHIT ini sudah ya beberapa tahun terjadi, ada beberapa penyakit yang dinyatakan sebagai PHIT. Di antaranya adalah H1N1 ya, new ya, tapi kemudian dalam waktu tidak terlalu lama sudah menjadi seasonal influenza, kemudian ada Zika, ada Ebola, polio, dan kemudian COVID-19 ya tahun 2020, kemudian monkeypox tahun 2022. Meskipun saat ini juga sebetulnya sudah dicabut ya, kecuali poliomyelitis yang belum dicabut statusnya sebagai PHIT. Monkeypox itu selama 1 tahun ya, 1 tahun Mei sampai dengan Juli sampai dengan Mei pencabutannya, setelah dinyatakan sudah bisa terkendali gitu ya infeksi monkeypox ini. COVID-19 juga sudah teman-teman sudah hafal semua ya, setelah dinyatakan sebagai PHEC, kemudian pandemi tahun 2020, kemudian tahun 2023 ini sudah dinyatakan endemis gitu. Nah, teman-teman sekalian, memang sebagaimana kita mengacu pada undang-undang tentang kebencanaan, jadi memang bencana penyakit ini masuk juga sebagai bencana gitu ya, tetapi bukan bencana alam, tetapi bencana non alam ataupun wabah masuk di situ juga, sehingga pelaksanaan koordinasi sehari-harinya juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana. Nah, teman-teman sekalian, ini juga mungkin nanti pada saat teman-teman akan melatih, ini juga bisa diupdate ya slide ini, tetapi intinya adalah slide ini kita menggambarkan kepada peserta pelatihan nantinya bahwa kejadian luar biasa itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga kita, dibuktikan dengan laporan dari sumber-sumber yang memang resmi ya, dari WHO, dari EOS, dari Blue Dot gitu ya. Ada beberapa KLB yang mungkin kita tidak familiar ya ini ya, enterovirus, ecovirus 11 ini, kemudian Lassa fever, Crimean Congo hemorrhagic fever, yellow fever, Marburg maupun Nipah. Nipah kemarin terakhir ya ada outbreak di India. Kemudian MERS-CoV ini meskipun kita mempunyai laporan suspek, tetapi sampai dengan sekarang itu hasilnya selalu negatif. Tetapi juga ada yang sama KLB-nya, ada polio, mereka juga ada yang mengalami KLB polio, mungkin yang CPDPV, kemudian ada campak, ada dengue, ya, kemudian ada avian influenza dan legionellosis. Nah, ini yang mungkin ada beberapa yang memang belum terdeteksi. Situasi penyakit infeksi emerging yang ada di skala global ya, jadi mungkin saya lewat saja seperti yang tadi. Jadi ada monkeypox, ada COVID-19. Nah, kemudian juga mungkin nanti juga perlu disampaikan sehingga apa sih sebetulnya penyakit yang disebut sebagai PHIJ gitu ya, secara umum gitu ya, sebetulnya intinya sesuai dengan judulnya ya, kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Berarti memang satu kejadian ya yang mengancam kesehatan masyarakat. Memang itu ya, kalau kita belajar dari beberapa macam PHIJ yang sudah pernah ada, itu memang kebanyakan adalah disebabkan oleh penyakit, infeksi penyakit gitu ya. Nah, ada tadi ya kebocoran nuklir. Jadi memang satu kejadian yang mengancam ya kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebar secara global. Jadi tidak hanya menjadi satu kejadian luar biasa di satu wilayah negara gitu ya. Dan penyakit yang ditetapkan sebagai PHIJ ini pasti memerlukan respon secara internasional dan terkoordinir gitu ya, sehingga apabila ada pergerakan kasus dari negara ke negara itu bisa cepat untuk kita ikuti ya, sehingga kita bisa diupayakan itu bisa mencegah gitu ya penularan lebih lanjut lagi. Nah, ini biasanya ditetapkan oleh Direktur WHO ya, kalau sekarang ini kan Pak Tedros gitu. Nah, teman-teman mungkin ini sepintas saja ya. Jadi kita kan sudah mempunyai undang-undang kesehatan yang baru ya. Umurnya masih sangat muda dan saat ini sedang dilakukan
proses ya penyusunan aturan turunannya berupa PP, kemudian nanti setelah PP pasti akan ada turunannya lagi berupa entah itu peraturan Menteri Kesehatan atau keputusan Menteri Kesehatan. Tetapi intinya wabah ya kriteria yang disebutkan di dalam salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut itu adalah KLB ya sebetulnya ya KLB yang ditandai dengan jumlah kasus ataupun kematian yang meningkat secara luas dan ini bisa ya disebabkan oleh penyakit yang memang sudah endemis gitu ya kemudian atau selain itu juga baru jadi yang benar-benar new emerging gitu ya yang dulunya belum pernah dikenal di Indonesia atau juga re-emerging sifatnya penyakit yang sudah lama tidak muncul kemudian muncul kembali itu bisa ya menyebabkan kejadian wabah ini seperti misalnya sebagai gambaran mungkin tahun berapa ya saya lupa antraks ya situasi antraks di Gorontalo itu juga sudah tidak pernah sudah puluhan tahun tidak pernah dilaporkan antraks di Gorontalo tetapi karena ada pengerukan waduk ya waduknya saya lupa namanya di Kabupaten Gorontalo di situ kemudian dari hasil tanah yang dikeruk itu tumbuh rumput kemudian di situ digunakan untuk menggembala hewan ternak nah muncul kembali ternyata setelah itu ya muncul kasus antraks rupanya dari pengerukan yang dulunya itu terkubur dia di dalam danau tersebut gitu ya si bakteri antraks yang antraks tersebut itu muncul kembali ke permukaan dan termakan oleh hewan peliharaan tersebut, hewan ternak sehingga menimbulkan KLB yang sudah 40-an tahun tidak pernah dilaporkan di Gorontalo. Nah, ini penetapan kriterianya wabah, ada beberapa penyebabnya, kemudian menular dari manusia ke manusia, atau juga bisa hewan ke manusia atau zoonosis, dan berpotensi untuk menimbulkan sakit yang parah, kemudian CFR-nya tinggi, atau juga sequelae-nya atau efek samping ya dari penyakit tersebut yang bisa menimbulkan kecacatan yang permanen, misalnya seperti CE gitu, itu kan resiko untuk terjadi cacat permanen berupa cacat fisik maupun mental itu sangat mungkin apabila stadium gangguan pada otaknya itu ya yang lama jadi usianya lama karena kejang nah itu memungkinkan terjadi efek samping yang permanen tersebut. Nah, kemudian gambaran secara umum untuk penyakit infeksi emerging, intinya adalah mungkin nanti ini mereview saja ya teman-teman sekalian. Intinya tadi ya, emerging itu sifatnya yang memang muncul dan penyakit infeksi yang muncul itu bisa sifatnya memang benar new emerging seperti COVID-19 ya, itu kan dari SARS-CoV-2 yang tadinya tidak ada, ya tidak mengenal patogen itu, kemudian muncul dan pada satu populasi dan dengan cepat ya menimbulkan penularan. Intinya adalah transmisinya itu cepat atau re-emerging yang tadi ya yang saya sampaikan misalnya yang terjadi itu antraks ya karena sifatnya bakteri antraks itu kan berspora gitu ya membentuk spora apalagi apabila terkena oleh ultraviolet dia akan membentuk spora sehingga itu yang berpotensi menimbulkan re-emerging jadi sudah terkubur lama tidak ada kasus tetapi karena adanya perubahan tadi ya lahan ataupun perubahan mungkin juga bencana longsor dan sebagainya sehingga itu terangkat ke permukaan lagi sehingga menimbulkan kejadian luar biasa lagi gitu ya itu yang kita sebut sebagai re-emerging. Memang kalau secara global itu dengue itu masuk re-emerging ya tetapi sebetulnya kalau di Indonesia sepertinya belum ya belum masuk ke re-emerging karena memang sekarang ini kita masih sangat endemis gitu ya untuk dengue tersebut. Tapi memang kalau di negara-negara yang lain mungkin tidak terutama di luar Asia ya, di luar Asia Tenggara, di luar Asia misalnya Eropa dan sebagainya. Kalau kolera sebenarnya kita juga sudah jarang sekali ya, bahkan sudah bertahun-tahun tidak menemukan gitu. Difteri juga secara global dia masuk re-emerging, tapi kalau di Indonesia saya kok tidak setuju ya teman-teman sekalian ya karena masih spot-spot sporadis itu masih muncul ya kasus difteri. Nah, kemudian secara prioritas. Nah, tadi dengan banyak sekali kan ya penyakit infeksi emerging yang apa itu namanya yang harus kita waspadai. Tetapi di antara sekian banyak itu pasti kita memilih yang memang benar-benar prioritas. Itu ada yang masuk ya di dalam Aneks 2 IHE tahun 2005 itu smallpox cacar ya karena kita sudah dieradikasi ya. Elemen eradikasi ya sebenarnya ya cacar tersebut sehingga apabila nanti muncul lagi memang harus dilaporkan. Kemudian polio kan juga harusnya ya tahun 2030 itu eradikasi sehingga apabila muncul kasus baik itu kasus dari polio virus polio liar maupun dari vaksin itu tetap harus dilaporkan.
Kemudian influenza ya pada manusia oleh subtype baru, karena mengingat tadi ya pengalaman kita PHEC ataupun wabah atau KLB itu kan dari subtype ya influenza, dari influenza, kemudian dia mengalami mutasi entah itu shift atau drift menjadi varian baru yang menimbulkan wabah maupun pandemi. Kemudian SARS, MERS, kolera, pes itu pes pneumonik ya. Kalau pes pneumonik itu yang memang menular secara langsung, sehingga potensi ya menimbulkan penyebaran kasus itu jauh lebih besar daripada pes yang tipe bubonik memang ya. Pes yang bubonik itu yang pes yang ditandai dengan bengkak ya, pembengkaknya kelenjar limfe biasanya di lipat paha maupun di ketiak. Tapi kalau di Indonesia ada 3 daerah fokus ini yang paling terakhir muncul kasus itu di Jawa Timur itu tahun 97, tapi munculnya itu bubonik gitu ya. Jadi tidak pneumonik seperti KLB pes pada tahun-tahun sebelumnya. Demam kuning atau yellow fever, kemudian demam berdarah ini ya, demam berdarah akibat oleh virus, misalnya Ebola, Lassa maupun Marburg, kemudian West Nile dan penyakit lain yang menjadi perhatian nasional maupun lokal, hantavirus, Legio, Nipah ya. Nah ini yang sering kita mendapatkan notifikasi ya dari IHR negara, biasanya itu dari Australia kemudian Eropa, yaitu legionellosis yang setelah berkunjung kembali dia terinfeksi legio setelah sampai ke negara asalnya. Nah ini kalau dari beberapa tadi penyakit itu tentu saja kita masih banyak ya yang memang harus dilakukan riset lebih lanjut ya, terutama untuk obat atau untuk vaksin gitu ya, masih banyak sekali di antara COVID-19. Nah saat ini kita juga obat belum ada ya sebetulnya yang memang drug of choice untuk COVID-19. Kemudian Ebola maupun juga belum ada obat yang khusus ya, sehingga rata-rata itu masih simptomatis, sehingga masih sangat perlu ya untuk dilakukan riset maupun upaya untuk pengendaliannya. Nah, kemudian dari prioritas nasional itu kita kalau melihat pada Permenkes 1501 tahun 2020 ini ada 17 ya penyakit yang memang harus menjadi perhatian kita. Itu adalah meningitis, demam kuning masuk juga ya. Kemudian kalau kita lihat dari PMK 59 tahun 2016 ini sebetulnya lebih kepada penyakit infeksi emerging yang seharusnya itu mendapatkan pembiayaan ya oleh negara apabila memang sudah confirm ya menderita misalnya Ebola gitu. Kemudian selain itu juga ada aturan-aturan khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk pengendalian penyakit-penyakit infeksi emerging ya, antara lain untuk MERS, Ebola, COVID, dan Mpox. Dan kemudian juga kita sudah pernah yang melakukan kajian untuk memprioritaskan gitu ya sebetulnya ya penyakit-penyakit infeksi emerging itu. Yaitu adalah influenza tipe baru, Nipah, MERS, Ebola, hantavirus, dan poliomyelitis. Saya lanjut saja. Nah, kebijakannya saat ini pasti kita mengacu kepada strategi dari Kementerian Kesehatan yang terkait dengan sebenarnya semua terkait ya untuk untuk pengendalian penyakit infeksi emerging. Baik itu edukasi kepada masyarakat ya apabila memang ada penyakit yang emerging ya yang muncul gitu dari kader yang sudah dibina itu diharapkan bisa melaporkan ke petugas kesehatan gitu ya sehingga cepat terdeteksi gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat untuk aktif gitu ya melaporkan ke petugas kesehatan agar segera mendapatkan upaya penatalaksanaannya. Kemudian untuk pencegahan primer dan sekunder ini sangat terkait juga gitu ya karena tentu saja di pencegahan primer ini ada beberapa ya saat ini imunisasi yang dilakukan ya karena mengingat saat ini tadi ya meskipun tadi difteri termasuk emerging tapi di tempat kita juga masih sering terjadi ya difteri, kemudian polio juga kemarin ada beberapa menggunakan imunisasi. Kemudian kapasitas layanan primer ini ya saat ini memang kita juga sedang bertransformasi ya dengan penguatan di layanan primer ya dengan adanya beberapa pilar gitu ya 1, 2, 3, dan 4 yang diharapkan dari situ kita bisa mendeteksi secara dini adanya kemungkinan atau suspek dari kasus-kasus penyakit infeksi emerging.
Kemudian juga layanan rujukan, saat ini juga sudah ada KMK ya tentang penunjukan ya rumah sakit yang harus menjadi pengampu untuk pelayanan penyakit infeksi emerging yaitu RSPI-ISS, dan kemudian juga ada penunjukan dari rumah sakit yang memang sudah dilakukan asesmen, mereka mampu gitu ya untuk melakukan penata-laksanaan terhadap penyakit infeksi emerging. Kemudian dari sisi ketahanan kesehatannya, saja dari sisi obat dan vaksin, kemudian upaya-upaya tanggap daruratnya, termasuk juga di sini kita sudah ya dari teman-teman dari Puskris itu kan sudah melatih tenaga cadangan apabila nantinya ditemukan ya kasus penyakit infeksi emerging yang kemudian cepat merebak menimbulkan wabah maupun pandemi. Dan kemudian dari sisi teknologi, Kementerian Kesehatan juga sudah menyusun ya berbagai macam sistem informasi ya. Memang saat ini dari permasalahannya kita tetap harus berubah gitu ya, mengarah ke perubahan yang mungkin memang pada tahun-tahun pertama ini ada berbagai permasalahan di lapangan. Nanti mungkin teman-teman pada saat menjadi pelatih akan mendapatkan masukan ya, misalnya aplikasinya yang mungkin belum ribet atau tidak user friendly gitu ya, atau kemudian juga masalah kendala mengenai sinyal, tapi bagaimanapun juga kita tetap memulai sebetulnya ya, dimulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi gitu ya kita masuk akan terus menjadi negara yang tidak memanfaatkan teknologi dengan misalnya pelaporan manual gitu kan sudah nggak zamannya lagi gitu ya, zaman era milenial ini. Memang kita harus berubah ya, mungkin pelan-pelan ya, tidak bisa langsung 100% berubah, tetapi harus mengarah ke sana memang. Nah, kemudian faktor-faktor risiko, saya rasa ini tadi juga sudah di slide sebelumnya sudah ada ya beberapa faktor yang bisa menimbulkan adanya penyakit infeksi emerging, dan ini pendekatannya. Nah, kalau kita lihat dari penyakit new emerging itu 75% adalah zoonosis gitu ya, maka pengendalian secara komprehensif lintas sektor, multisektor malahan ya, multisektor itu sangat diperlukan ya, dengan One Health tadi negara kita juga sudah memulai sebetulnya ya, karena kita kan kaya sekali dengan zoonosis ini kan teman-teman, dan hadir di sini juga familiar dengan rabies mungkin ya, dengan antraks ya, dengan flu burung kan benar-benar memang harus kita selesaikan secara One Health, karena kadang-kadang di Kesmas ini di sektor hilir gitu ya, misalnya seperti rabies, kita nggak mungkin harus memberikan vaksin terus-menerus kepada kasus gigitan. Apalagi kasus gigitan vaksin pada rabies itu kan kekebalan tidak seumur hidup. Jadi akan lebih efisien ya apabila faktor resikonya atau reservoirnya ini yang dilakukan upaya pengendalian gitu, sehingga kerjasama bangsa itu menjadi sangat penting. Itu dari sisi pengendalian. Ini sharing datanya juga harus secara One Health ini. Jadi dari sini kita juga kita harapkan ya kita bisa meningkatkan upaya deteksinya, gitu, kemudian upaya pencegahan dan bagaimana kita melakukan respon di dalam pencegahan penyakit maupun pengendalian, gitu ya. Kemudian untuk penyakitnya sendiri, untuk faktor risikonya dan untuk penyakitnya sendiri juga diupayakan kita bisa melakukan deteksi, prevent maupun respon dengan maksimal dengan dalam kerangka One Health ini yang tujuannya adalah untuk kita bisa lebih melakukan upaya pencegahan gitu ya, supaya tidak terjadi kejadian luar biasa dengan pengendalian pada faktor risiko. Kemudian juga apabila memang sudah terjadi kasusnya, maka kita bisa lakukan pengendalian dengan cepat juga. Dan ini saya rasa menjadi sangat penting bagaimana ini bisa memotret satu negara kita gitu ya di dalam upaya pengendalian infeksi emerging ini. Pada saat ini juga teman-teman di pusat ini sedang dilakukan joint external evaluasi yang tujuannya itu sebenarnya akan melihat ketahanan kesehatan di negara kita. Jadi tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga dilihat dari sektor KLHK yang untuk bertanggung jawab untuk penanganan pada satwa liar, kemudian juga pertanian untuk melihat penanganan pengendalian penyakit zoonosa, dan kemudian yang berisiko untuk menular kepada manusia tentu saja, kemudian juga penanganan nuklir dan sebagainya yang ada di Indonesia. Ada 2 Bu. Nah, kemudian, ini apa yang sebetulnya perlu kita lakukan ya di dalam kegiatan
pengendalian potensi emerging ini banyak sekali ya kegiatannya yang strategi yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah surveillance terintegrasi ya. Surveillance-nya juga mungkin kalau kita hanya mencari misalnya nipah gitu ya, itu kan tidak efisien gitu ya. Kadang nipah itu gejalanya ada miripnya juga dengan COVID-19 mungkin dengan MM mungkin ya, sehingga MM mungkin enggak ya, mungkin dengan rifole atau penyakit pernapasan yang lain gitu ya, sehingga diintegrasikan untuk surveillance-nya dengan sindrom-sindrom yang muncul gitu. Dengan Ilisari, dengan COVID kan mirip-mirip gitu ya, ada AI segala macam ya, ada intinya adalah gangguan pada pernapasan gitu ya, dan terintegrasi karena kan penyakitnya mungkin jarang gitu ya. Kemudian pasti harus ada dukungan dari laboratorium karena dari penyakit infeksi emerging ini tidak kan mungkin hampir semuanya ya tidak ada gejala yang patut memenuhi kan nggak ada ya. Jadi memang harus dibuktikan melalui laboratorium. Kemudian manajemen kasusnya sendiri meskipun mungkin ada beberapa yang tidak ada obat spesifiknya, tetapi tetap harus dilakukan manajemen kasus untuk simptomatisnya dan sebagainya. Pencegahan dan pengendalian infeksi ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi agar kita belajar pada saat COVID-19 kemarin ya, sampai ada puskesmas yang harus tutup gitu karena sebagian besar dari petugasnya itu terinfeksi COVID-19 misalnya. Jadi memang pencegahan dan pengendalian infeksi terutama di vaskes baik itu di puskesmas ya maupun di rumah sakit tipe A, B, C, D itu sangat penting. Pelayanan kesehatan, kemudian vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang memang ada imunisasinya atau vaksinnya, kemudian nah ini ya pembatasan aktivitas sosial ini yang sangat sulit ya dilakukan. Saya rasa ini teman-teman KKP yang hadir di sini dan dari Dinas Kesehatan sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak pada saat menangani COVID-19 kemarin, termasuk juga penguatan pintu masuk ya, point of entry yang sulit juga ya dilakukan ya, karena apabila penyakit ini kan tadi kita sudah kita sepakat ya gejala klinisnya itu kadang-kadang nggak nampak gitu ya, sehingga penguatan di pintu masuk itu juga memerlukan banyak sekali tantangannya gitu ya, karena kan teman-teman di KKP mungkin hanya punya senjata thermal scanner ya, thermal scanner dari suhu, saringannya suhu gitu ya, karena ada mungkin kalau dia kecuali kalau sudah sampai penapas di dalam perjalanannya dia muncul gejala-gejala yang lebih parah, mungkin sampai dengan untuk nipah misalnya sampai dengan tiba-tiba di bandara juga ada sesak nafasnya dan sebagainya ya. Tapi kalau masih dalam gejala-gejala awal prodroma kan sulit sekali ya kita menentukan ini berisiko enggak sih membawa penyakit infeksi emerging atau hanya influenza musiman biasa ya. Tantangannya banyak sekali untuk kita mendeteksi secara cepat sebetulnya di pintu masuk. Kemudian dukungan operasional dan logistik ini juga menjadi hal yang sangat penting mengingat keterbatasan negara kita ya. Saya jujur saja mungkin reagen-reagen penyakit infeksi emerging itu tidak semuanya kita miliki gitu ya. Sehingga kita tetap harus melakukan selalu mengikuti gitu ya kejadian-kejadian yang ada di negara kita yang mungkin masuk ke Indonesia sehingga kita harus siap. Tetapi sebetulnya harapannya nanti ke depan dengan adanya penataan khusus untuk laboratorium kesehatan masyarakat, sarana prasarana, baik itu peralatan maupun barang habis pakainya bisa lebih siap daripada dahulu ya sebelum ada penataan khusus untuk laboratorium kesehatan masyarakat. Kemudian komunikasi risiko juga yang penting ya untuk penyakit infeksi emerging karena penyakit baru atau yang sudah lama. Ketakutan, kepanikan dari masyarakat gitu ya. Belum lagi nanti mendapatkan informasi-informasi yang salah. Sehingga komunikasi risiko itu menjadi sangat penting ya di dalam upaya ataupun strategi pengendalian penyakit infeksi emerging. Nah, ini sebetulnya untuk tata cara pelaporannya gitu ya ataupun penemuan kasus di lapangannya gitu ya. Kita sudah membuat ya memulai ya tahun 2023 ini membuat Sentinel Surveillance berbasis sindrom sebetulnya ya. Berbasis kumpulan sindrom, ada 6 sindrom yang akan kita lakukan penelusuran gitu yang di 13 provinsi sebenarnya untuk tahun 2023 dan kemudian juga diupayakan ya kita dengan adanya ini kita mempunyai sistem kewaspadaan dini dan respon yang memang berbasis laboratorium gitu. Dan tentu saja
harapannya dengan ditemukan kasus tersebut kita bisa menjalankan survei kita dengan lebih real time gitu ya, dengan real time apabila mendeteksi penyakit infeksi emerging ya, maka itu bisa dilakukan pelaporan saat ini dengan berbagai macam aplikasi ya, ada NAR bisa dengan untuk COVID bisa yang menggunakan antigen bisa dengan antigen atau dengan NAR PCR yang sekarang ini juga digunakan untuk melaporkan monkeypox, untuk melaporkan kalau aqua dengan antigen ya. Kemudian juga untuk melacakkan kontak eratnya itu kita pernah punya silacak ya, meskipun sekarang ini sedang nonaktif, tapi harapannya ke depan akan kita aktifkan dan bisa dimanfaatkan untuk penyakit lain yang memang kita harus mencari kontak eratnya. Kemudian juga kita juga sudah mempunyai lab ya yang mampu untuk melakukan WGS ya, sehingga kita harapannya kita bisa memantau sebetulnya apakah COVID-19 ya yang sudah endemis ini muncul lagi varian baru dan sebagainya. Ya teman-teman, nanti mungkin saya bisa dibaca lebih. Nah, ini juga slide ini juga saya rasa bagus untuk diberikan kepada nanti peserta pelatihan bagaimana kita menggambarkan sebetulnya pentingnya kita itu melakukan upaya deteksi dini terhadap penyakit potensial KLB atau infeksi emerging, karena tadi ya yang kita harapkan apabila kita ini terlambat lapor gitu ya, maka penyakitnya itu sudah menyebar atau kesempatan untuk kita melakukan pengendalian atau pemeriksaan cepat itu sudah terlambat sekali gitu ya. Tapi apabila kita mempunyai tadi ya sarana surveillance-nya, kemudian juga pelaporannya, laboratoriumnya, harapannya penyebaran kasus ini dapat kita cegah sedini mungkin. Nah, ini pada dasarnya teman-teman sekalian, nanti ini mungkin juga bisa disampaikan kepada peserta pelatihan di mana sebetulnya kegiatan bisnis prosesnya surveillance ya, termasuk untuk penyakit PI ataupun penyakit potensial KLB itu ada 3 pilar utama ini. Bagaimana kita mengumpulkan datanya gitu ya, baik itu dari masyarakat, kemudian ke Vaskes ya, kemudian dari kapasitas dari tenaga medisnya sendiri untuk mendeteksi gitu ya, kemampuannya untuk mendeteksi penyakit, kemudian juga kapasitasnya teman-teman di lapangan pada saat dia harus melakukan PE gitu ya. Kemudian juga kapasitas mereka yang perlu dibekali adalah bagaimana mereka mampu untuk mengambil spesimen yang adekuat, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan spesimen ini bisa dilakukan dengan baik, jadi tidak menimbulkan kesimpulan yang salah. Kemudian tentu saja setelah itu berlangsung dengan lancar gitu ya, setelah pelaporannya baik itu di wilayah maupun di pintu masuk, maka yang menjadi pilar kedua yang terpenting itu adalah analisisnya, kemudian responnya, karena bagaimanapun juga kalau kita melakukan surveillance penemuan kasus terus tanpa ada respon juga tidak ada gunanya ya, sehingga kita tetap menggunakan moto surveillance for action untuk kita bisa melakukan respon ya, respon baik itu penata laksanaannya ya dengan penyiapan Vaskes, tapi komunikasi resiko seperti tadi ya, kemudian penguatan surveillance-nya dan kolaborasi multisektor. Jadi ini intinya seperti itu ya bisnis prosesnya. Apabila ada kegagalan ya, memang kalau kita lihat di sini yang paling besar arsirannya ini kan yang putih ya. Jadi memang kegagalan salah satu kegagalan di salah satu sel ya di dalam data collection ini akan sangat berpengaruh di dalam analisis yang kita buat nantinya. Ya, sangat berpengaruh juga pada respon yang akan kita lakukan atau kebijakan untuk respon yang akan kita lakukan gitu. Kemudian saya lanjutkan, mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri dari slide ini. Nah, ini pelaporannya. Memang kalau untuk penyakit infeksi emerging ini, tentu saja kita mengandalkan pada pelaporan SKDR, gitu ya. Baik itu yang event based surveillance maupun yang indikator based surveillance. Apabila memang ada di dalam 24 ya kejadian suspek atau sindrom itu 22, kemudian kejadian GHPR 1 dan kemudian kasus pelaporan yang sudah konfirmasi malaria ya 1, atau dengan EBS event based surveillance ini yang lebih real time ya, bisa dilaporkan kapan saja dari unit pelapor itu menemukan kasus penyakit infeksi emerging gitu. Nah, saya rasa juga saat ini sebagian besar Vaskes, rumah sakit, kemudian rumah sakit ya, kalau dinas kesehatan, kabupaten kota, puskesmas, KKP, BPKL sudah mempunyai akunnya ya di dalam SKDN tersebut. Nah, itu untuk dimanfaatkan
sebaik-baiknya karena hal ini sangat berpengaruh pada tadi kecepatan kita di dalam melakukan ini ya analisis ataupun membuat interpretasi dari pelaporan yang ada. Misalnya yang terpenting lagi, apabila memang penyakitnya itu termasuk PHIJ, gitu ya, pasti pemerintah akan menyatakan secara resmi melalui juru bicara yang sudah ditunjuk. Kemudian, nah ini surveillance lab. Tadi ya, seperti mungkin nanti juga perlu disampaikan, memang saat ini laboratorium surveillance berbasis lab itu menjadi sangat penting karena kita tidak hanya diupayakan, memang tidak hanya apa itu namanya berdasarkan sindrom saja atau gejala saja, tetapi sampai kepada etiologinya yang kita temukan gitu. Bahkan sampai etiologinya pun juga karena sudah mempunyai laboratorium yang mampu untuk melakukan WGS, jadi tidak hanya sampai positif negatif, tapi sampai kepada misalnya variannya apa, kemudian dari sisi filogeniknya ya seperti apa, supaya nanti kita juga mampu menjawab apabila nanti misalnya seperti campak ya, measles itu kan harusnya sudah eliminasi ya tahun 2030 ya kalau saya tidak salah ya. Nah apabila nanti pada tahun mendekati itu kita masih mempunyai kasus campak, kita bisa menjelaskan campaknya datang dari mana gitu ya, apakah ini kasus impor, apakah ini kasus memang lokal gitu ya. Ini memang sangat penting dan terutama nanti diperlukan untuk melakukan tata laksana yang lebih tepat lagi gitu ya dengan surveillance basis lab ini. Nah, untuk menjaring penyakit-penyakit tertentu memang ada juga yang dilakukan secara sentinel. Ada ilisari, karena ilisari ini mengapa dilakukan secara sentinel ya dilakukan keseluruhan vaskes ya, karena harus saja ini ada maksud dan tujuannya ya. Kalau untuk sentinel ini, surveillance secara sentinel ini tidak perlu seluruh vaskes mengerjakan misalnya, karena salah satu tujuan dari ilisari ini kan sebetulnya untuk kita bisa melakukan mapping dari subtype virus influenza yang ada, sehingga yang pertama kita nanti bisa menyesuaikan produksi vaksinnya. Yang kedua, apabila nanti terdeteksi virus baru ya dengan varian baru yang terutama influenza A, kemudian yang belum pernah ditemukan ya di Indonesia, maka kita bisa melakukan antisipasi apabila virus influenza ini ternyata berpotensi untuk menimbulkan pandemi. Ya, jadi tetap harus dipantau sampai kepada pengambilan spesimennya. Kemudian legionellosis seperti tadi ya sudah saya sampaikan, ini banyak sekali notifikasi gitu ya dari negara lain, sehingga ini juga bisa menjadi masukan buat kita semua apabila ada hotel-hotel yang tertentu yang memang sering ditemukan kasus legionella. Kemudian sentinel penyakit tular vektor. Ini ada sentinel lepto, kemudian ada sentinel arbovirusis ya, nggak sama ya. Arbovirusis atau itu denggi, terutama itu untuk kita bisa memetakan sebetulnya ya. Sepanjang yang kita mengetahui sekarang ini kan DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Apakah di satu daerah itu yang paling banyak itu DEN apa? Ya DEN 1, DEN 2, atau DEN 3, atau DEN 4. Atau juga kita bisa mappingkan yang menjadi penyebab kejadian luar biasa itu apa. Meskipun sebetulnya secara intervensi sih sama ya. Intervensinya sama, obatnya juga sama, nggak ada antara DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Tetapi itu bisa menjadi catatan kita, alert kita gitu ya. Kemudian tahun ini mungkin yang banyak bersirkulasi itu DEN 1. Kemudian tahun berikutnya ternyata DEN 2 sudah mulai banyak ditemukan nih. Nah, maka secara teori ya teman-teman sekalian, apabila memang ada 2 DEN yang banyak, berarti kan yang tahun ini kita mungkin punya kekebalan terhadap DEN 1, kemudian kita terinfeksi oleh DEN 2, nah itu kan berpotensi untuk menimbulkan yang kita sebut sebagai demam berdarah denggi. Jadi tidak hanya infeksi denggi tetapi menyebabkan DBD, DBD. Karena tadi ya ada dua jenis ya subtype yang ada kan berpotensi untuk menyebabkan DBD, sehingga dari sentinel ini kita juga bisa mengantisipasi, misalnya menguatkan pengendalian pada vektornya gitu dan sebagainya. Dan tentu saja juga berguna juga nanti sekarang ini sudah ada ya beberapa negara yang sudah membuat vaksin. Kalau kemarin itu kan Sanofi palsu tapi tidak efektif ya. Kemudian sekarang kalau nggak salah ada di Jepang ya yang sudah mulai akan melakukan uji
kayak semacam kecap campaign gitu ya. Jadi memang untuk diuji yang di masyarakat lebih luas gitu. Nah, itu kan kita perlukan juga, jangan sampai nanti vaksinnya ternyata efektifnya DIN 2, kita lebih banyak DIN 3 gitu ya. Itu kan sangat kita perlukan dengan sentinel-sentinel seperti ini. Termasuk juga sentinel penyakit infeksi emerging ya, berdasarkan sindrom seperti yang tadi saya sampaikan, ada 6 sindrom yang akan kita lakukan sentinel surveillance ini. Karena tadi kalau infeksi emerging ini sebetulnya yang paling bagus semuanya mengerjakan, itu bagus. Tapi dengan adanya sentinel lokasi khusus yang kita lakukan sentinel surveillance ini, kita berusaha untuk lebih fokus lagi gitu, supaya nanti apabila kita memang sudah mendapatkan gambaran besaran masalah dari penyakit infeksi emerging itu, kita bisa lakukan, kita susun lagi gitu ya, program pengendaliannya seperti apa. Nah, ini ya tadi ya beberapa strategi kita untuk kita melakukan pengamatan terhadap penyakit infeksi emerging dengan 6 pendekatan kelompok sindrom pernapasan akut berat, ini untuk menjaring MERS, Legio, Nipah, Hanta, flu burung, pes pneumonik, atau disease X ya, memang benar-benar yang kita belum tahu. Lumpuh layu terutama untuk polio, kemudian demam kuning, kita bisa mendeteksi beberapa penyakit, termasuk tadi juga disease X untuk new penyakit yang memang belum ada sebelumnya, kemudian juga demam berdarah akut ya untuk Ebola, Lassa, Marburg, ya, penyakit yang memang sebetulnya lebih banyak ada di Afrika. Kemudian encephalitis akut ya, karena sekarang ini juga ada permasalahan untuk mendeteksi meningitis, meningokokus sebetulnya ya, karena resiko untuk itu tuh sekarang ini menjadi lebih besar dengan tidak diterapkannya pemberian vaksin pada jemaah umroh misalnya. Kemudian sindrom demam dan ruang molekuler itu untuk mendeteksi apabila memang ada monkeypox atau mpox atau cacar monyet, kemudian campak atau disease X ataupun lainnya. Kemudian, nah ini juga teman-teman ada strategi yang lain yang bagaimana kita memang harus melakukan pemetaan risiko gitu ya dari penyakit-penyakit infeksi emerging tadi, karena kita mempunyai rumus ini ya. Jadi dulu jadi kalau teman-teman pernah mendengarkan paparannya Pak Nyoman ya, pasti diingatkan selalu gitu ya, bagaimana kita tuh harus siap mengurangi risiko penyakit infeksi. Itu adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita ya untuk kita siap dalam menghadapi serbuan gitu ya penyakit infeksi. Karena kalau dari ancamannya, dari exposure ke kerentanannya, kita sulit ya untuk melakukan intervensi. Paling hanya dari sisi kerentanannya, bagaimana kita meningkatkan kerentanan terhadap penyakit tertentu dengan pemberian imunisasi misalnya. Tapi kapasitas ini yang lebih kita perlu ya, sudah bisa dan perlu kita tingkatkan sehingga resiko dari ancaman penyakit ini bisa kita kurangi gitu ya. Karena kalau kita rumuskan secara matematis ya, ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas, itu muncullah resiko dari satu penyakit. Apabila memang virusnya sangat virulen, tidak ada vaksinnya, tetapi kita meningkatkan kapasitas kita mampu mendeteksi secara dini, kita mempunyai lab, kita mampu melakukan pengobatan secara simptomatis ya, itu insya Allah bisa kita kendalikan. Sehingga pada tahun-tahun ini kita mulai aktif gitu ya, mengadvokasikan, mensosialisasikan dan sebetulnya lebih ke arah memerintahkan ya, karena ini target gitu ya untuk daerah terhadap penyakit-penyakit infeksi emerging saat ini yang sudah ada, yang sudah dikembangkan oleh teman-teman dari Kota Indonesia. Kemudian ini sudah mempunyai Nipah, Hanta dan COVID-19, nanti akan dalam waktu tidak terlalu lama pasti akan kita sosialisasikan, dan kita minta juga teman-teman kabupaten kota untuk membuat pemetaan risiko 3 penyakit ini, dan kemudian sekarang ini sedang dalam proses 5 penyakit lagi, meningitis, meningokokus, MM ya, Zika, Mpox, Legio, dan avian influenza. Nah itu yang saat ini ya menjadi target ataupun indikator dari kesiapan kita dalam menghadapi penyakit infeksi emerging. Nah ini tadi ya lebih lanjut lagi tentang bagaimana sih proses ya dalam pembuatan peta risiko tersebut gitu ya. Itu ada toolsnya khusus ya, ada toolsnya khusus yang terdiri dari 3 kelompok ya, dari sisi kerentanan, ancaman maupun kapasitas. Ada beberapa macam pertanyaannya yang nanti akan dibaca oleh sistem sendiri masuk kriteria apa.
yang sedangkah, rendahkah, ataupun tinggi, yang kemudian pada prinsipnya dari hasil pemetaan risiko itu kita harus meminimalkan gitu ya ancaman dari penyakit tersebut. Nah, ini hasilnya. Jadi ini tapi sampai ini tahun 2022 ya. Untuk MERS itu ternyata yang menganggap risiko rendah itu ada 180 kabupaten kota ya atau 40%. Kemudian risiko sedang itu ada 114 dan risiko tinggi itu ada 128. Tapi ada juga yang error pada waktu itu. Salah mengisi variabelnya di dalam tools. Itu diteri, ternyata risiko tinggi lebih banyak lagi ya, 60% dari kabupaten kota menganggap risiko tinggi dari hasil toolsnya tersebut dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan untuk polio itu ada di 277, jadi 62% risiko tinggi. Nah, berarti kalau kita sudah mempunyai pemetaan seperti ini, kita bisa menyusun satu rekomendasi gitu ya, kegiatannya itu apa gitu. Itu yang saat ini mulai tahun ini juga menjadi target kinerja kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam menyikapi adanya peta risiko yang seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir risikonya tadi. Tentu saja tadi ya kita bergerak di kapasitas maupun di kerentanannya. Nah, itu teman-teman sekalian, dan nanti setiap tahun dari tahun ke tahun itu pasti akan kita evaluasi, dan hasil ini juga bisa menjadi bahan teman-teman sekalian pada saat menyusun perencanaan. Nah, ini nanti juga perlu disampaikan ya, diyakinkan lagi kepada peserta pelatihan nantinya. Jadi ini tidak hanya sekedar informasi di atas kertas saja di meja tim surveillance atau tim infam, tetapi harusnya diserahkan kepada pimpinan, dan kegiatan untuk pengendalian penyakit ini disesuaikan dengan gap yang ada ini. Jadi supaya lebih fokus gitu ya upaya pengendaliannya. Ini beberapa regulasi ya, saya rasa ini nanti teman-teman bisa melengkapi sendiri. Nah, ini untuk situasi terkini mungkin karena waktunya sampai jam 12 ya. Mungkin setelah sepintas saja ya, saya minta teman-teman bisa mengimprove sendiri nanti pada saat menjadi fasilitator, karena pastikan juga karena ini kita bisa situasi gitu ya, pasti akan berubah gitu ya, akan berubah. Tapi intinya kalau COVID-19 ini tanggal 5 Mei juga sudah dicabut sebagai PHIJ, kemudian masuk ke situasi endemis gitu ya, meskipun juga pada tanggal 17 Agustus ini masih ditemukan gitu ya varian-varian baru yang memang namanya endemis. Itu kan sebenarnya virusnya masih ada, tetapi intinya kita sudah bisa mengendalikan dari situasi COVID-19 ini, dan karena sifat dari virusnya juga mutasinya tidak bisa kita cegah gitu ya, meskipun situasinya sudah endemis gitu ya, dan karena terbukti ya setelah sudah dinyatakan sebagai statusnya tidak menjadi PHIJ lagi, masih tetap ditemukan varian-varian baru, Kraken, kemudian Arcturus, kemudian Eris gitu ya, yang menjadi varian of interest. Sehingga maka tadi ya surveillance untuk Sentinel, untuk Ilisari yang sekarang diintegrasikan dengan COVID-19 ini tetap perlu dilakukan. Nah, ini ya beberapa situasinya memang sangat melandai ya. Melandai itu dalam arti kata sebetulnya juga jumlah pemeriksaannya juga sudah sangat sedikit. Nah, kita juga sudah melakukan risiko cepat ya, penilaian untuk COVID-19 dengan adanya kita berangkat pada 2 pertanyaan risiko. Apakah dampak dari kemungkinan terjadi penambahan kasus, kemudian juga penambahan kasus yang parah gitu ya. Dua-duanya sebenarnya tingkat kepercayaan kita tinggi ya, tinggi dan sedang ya kalau yang untuk karena untuk pertanyaan akan menjadi parah atau tidak, karena kita tidak tahu ya varian tersebut akan bermutasi menjadi varian baru yang lebih mempunyai virulensi lebih tinggi atau tidak gitu ya. Tapi kemungkinannya juga masih mungkin ya, dampaknya mungkin kecil ya, karena tadi ya biasanya sih kalau penyakit itu sudah keluar masuk host itu kan atau kita kan berkurang ya virulensinya gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus mewaspadai. Kemudian cacar monyet atau monkeypox ini juga ternyata masih ditemukan di beberapa negara, meskipun sebetulnya sudah dicabut juga statusnya sebagai PHIJ pada 11 Mei tahun 2023, diambil bersamaan dengan situasi PHIJ untuk COVID-19, tetapi masih tetap harus kita lakukan surveillance dengan ketat, dan kemudian juga masa importasi ini ya masih tinggi untuk kasus COVID-19 ini. Mas, saya juga ini menjadi hal yang patut kita lakukan surveillance dengan ketat,
sebetulnya kita sudah mempunyai ya suspek MERS ya. Jadi ini sebetulnya membuktikan pada kita semua kalau surveillance sudah jalan gitu ya. Surveillance untuk menangkal sudah jalan, karena ini penyakitnya juga penyakit yang jarang gitu ya, bahkan belum pernah ditemukan di Indonesia, sehingga tidak usah takut kita untuk overdiagnosis gitu ya. Hasilnya kalau negatif semua, nggak apa-apa. Itu berarti membuktikan pada kita kalau alat kita udah jalan untuk menemukan kasus MERS. Apabila memang masuk kriteria DO-nya, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap MERS tersebut. Kemudian nah ini yang sekarang sedang ada beberapa ya laporan suspek MERS, dan ini juga masih ada kasusnya di beberapa negara, termasuk juga di wilayah Arab Saudi, meskipun sebetulnya kalau kita lihat di sini juga sudah ada ya beberapa macam negara yang melaporkan. Memang pada awalnya kalau MERS ini kan apa istilahnya ya, kemarin itu ya, meningitis belt ya, itu memang di negara-negara Afrika, ini kasusnya memang paling banyak di Afrika, sehingga kalau kita lihat sampai dengan tahun 2023 juga Nigeria, Kongo yang paling banyak. Tetapi karena di Arab Saudi itu menjadi penting karena berkumpul ya orang dari berbagai macam negara di sana gitu ya, sehingga menimbulkan juga terjadinya KRB di peningkatan kasus di Arab Saudi. Tapi saat ini kan memang sudah ada vaksin meningitis, harapannya bisa untuk mencegah sebetulnya. Kemudian saya lanjut saja. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Legionellosis ini juga kita punya sentinelnya, terutama di hotel-hotel ataupun tempat-tempat yang sering mendapatkan notifikasi dari negara yang lain. Tetapi teman-teman kalau kita lihat di sini ternyata saat ini juga sudah ditemukan kasus di wilayah. Ya, kasus legionellosis sekarang sudah ada 3 kasus konfirmasi legionellosis yang ditemukan di Bandung ya, Bandung, Jawa Barat. Gitu ya, oleh salah satu rumah sakit Bandung Kiwari ya, yang memang saya salut sebetulnya untuk rumah sakit itu yang mampu gitu ya untuk menjalankan surveillance ini, dan kemudian mampu untuk mendeteksi kasus pada manusia untuk legionellosis yang tidak ada riwayat dia menginap di hotel atau berenang dan sebagainya. Sehingga memang benar-benar ini sebetulnya membuktikan pada kita bahwa legio ini juga kemungkinan besar memang ini ya, fenomena gunung es gitu ya, sudah banyak dilaporkan sudah banyak kasusnya terjadi di lapangan. Selain pendeteksi pada surveillance pada kasusnya, kita juga melakukan pengambilan spesimen di lingkungan. Ya, ini teman-teman PTKL yang jagonya ya untuk melakukan pengambilan spesimen pada lingkungan, dan kemudian bisa dilakukan pemeriksaan terhadap sentinel pertemuan tersebut, legio tersebut. Ya, oh ya. Bentar ya teman-teman. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Endang kembali. Ya, kasih teman-teman. Sudah lagi, silakan Bu Endang. Ya, tinggal sedikit lagi kok ini. Ya, untuk Marburg ya, ini memang penyakit yang saat ini juga belum pernah ada di Indonesia, ada di beberapa negara di Afrika, tapi tetap saja kita tetap harus melakukan antisipasi ya, meskipun resiko importasinya sebetulnya ya itu rendah, karena penyakit ini kan biasanya parah, sehingga dia tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negaranya, sehingga resiko untuk penularannya juga resiko rendah. Kalau untuk Hanta ini sebenarnya belum terlalu banyak kita mempunyai data ya, terutama di Indonesia, karena sebetulnya mungkin ada ya, sehingga tadi ini juga salah satu penyakit yang akan kita lakukan sentinel untuk penemuan penyakit Hanta tersebut. Meskipun kalau berdasarkan dari hasil ya riset khusus pada vektor yang dilakukan oleh teman-teman dari Salatiga, B2 VRP Salatiga, ini sudah ditemukan di 29 provinsi untuk Hanta tersebut pada inangnya atau reservoirnya, yaitu tikus ya, tikus dan curut gitu. Ini Hanta, nipah nih saya rasa teman-teman sudah sangat familiar ya, karena kemarin kan sudah ada KRB dan di India ya, dan kita juga sudah melakukan beberapa sosialisasi sebenarnya untuk nipah tersebut. Tapi saat ini sepertinya kasus kejadian luar biasa yang ada di India tersebut sudah bisa dikendalikan, gitu. Tidak ada penambahan kasus lagi. Nipah.
Dan pemirsa saya rasa saya lewat aja. Kalau polio, saya rasa teman-teman sudah familiar ya, karena kita sudah mempunyai kasus Nah, ini teman-teman, jadi nanti kalau akan memberikan menjadi fasilitator ya untuk pelatihan selanjutnya, teman-teman bisa update ya dari web infeksi emerging kemkes.go.id, dan di situ juga sudah memuat sebetulnya situasi global maupun nasional seperti apa. Bentuknya situasi report export mingguan gitu ya, jadi bisa diambil dari situ. Kemudian juga ada list negara yang sedang terjadi outbreak gitu, dan kemudian juga ada pedomannya atau juga ada question answer-nya, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan gitu, dan kemudian juga ada peraturan-peraturan yang mendukung untuk kegiatan pengendalian penyakit infeksi emerging ini. Jadi silakan dimanfaatkan teman-teman sekalian untuk nanti disampaikan pada saat nanti teman-teman menjadi fasilitator. Itu ya teman-teman. Dan sebagai akhir dari akan apa itu namanya pantun gitu ya. Sungguh indah Ibu Pertiwi. Beragam budaya dan loh jinawi. 3 tahun lebih melawan pandemi, sistem kesehatan kita siap bertransformasi. Ya. Jadi intinya teman-teman siap ya untuk menghadapi apapun itu jenis penyakit infeksi emerging, tapi kita yakin kita mempunyai kapasitas maupun peningkatan kompetensi yang benar-benar mumpuni gitu ya untuk menghadapi penyakit infeksi emerging. Gitu. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, terima Kita kasih, masih Bu Endang. ada waktu ya, kalau Iya, mungkin benar sekali. ada. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 18 menit. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih penasaran nih. Utamanya Bapak Ibu kan ini karena pelatihan akan Bapak Ibu menjadi trainer, otomatis akan menunjang semuanya. Jadi permateri ini sangat penting gitu ya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yakin ini? Oh, silakan raise hand Bapak. Oh, Jadi biar bisa muncul di atas. Oke, silakan Pak Yasir dari Dinkes Sulsel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bu Endang setelah mungkin dari Makassar ya. Mungkin juga minggu depan ke Makassar lagi untuk surveillance syndrome. Sangat menarik materi yang diberikan ya. Saya pikir ini inti materi ya, karena sangat komprehensif yang diberikan. Ya, persoalan kemudian adalah nanti saat pelatihan di daerah, materi ini adalah apa ya? Kewenangannya pimpinan, jadi mungkin pimpinan yang akan memberikan materi ini, kalau bukan ibu sendiri nanti akan memberikan materi. Jadi materi ini ya mesti diketahui secara komprehensif juga oleh pimpinan ya, dan itu kendalanya di daerah, perubahan pimpinan sangat dinamis. Mungkin beberapa bulan saja menjabat, pindah lagi, berganti lagi, sehingga sangat penting untuk memberikan advokasi dari kami-kami ini yang menjadi staf kepimpinan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan penyakit infeksi emerging ini. Mungkin itu kendalanya nanti Bu, karena mungkin bukan kami yang akan memberikan materi ya, pimpinan yang akan memberikan materi. Selanjutnya terkait dengan kebijakan di tingkat puskesmas itu sedikit banyaknya kita sudah 3 tahun terakhir teman-teman di puskesmas sudah menghadapi pandemi ya. Jadi sedikit banyaknya itu akan seperti COVID. Nanti kalau ada kasus-kasus infeksi emerging, minimal akan sama kondisinya di COVID ya. Bagaimana alurnya, bagaimana kebijakan yang diterapkan ya. Di COVID kemarin ya, karena memang tidak belum diketahui secara pasti ya, kebijakan itu cepat berubah. Ini yang jadi kendala di puskesmas. Mungkin beda halnya dengan penyakit re-emerging ya, termasuk yang sudah banyak kita sosialisasikan. Kalau terjadi mungkin akan lebih mudah untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan karena sudah disosialisasikan sebelumnya. Ini
yang mungkin kendala nanti kalau penyakit infeksi new emerging di puskesmas ini akan sangat terkendala mengenai kebijakan. Mungkin ya sebagai petugas surveillance di provinsi, saya harap memang apa ya, koordinasi lebih lanjut atau komunikasi ya. Kalau memang ada kasus-kasus baru silakan disampaikan secara mungkin secara daring ya, silakan. Sudah bagus ya selama ini komunikasi kita antara provinsi dan kementerian, mungkin bisa ditingkatkan Bu. Apalagi mungkin kemarin ada kasus baru monkeypox, silakan disampaikan di grup kita kan punya grup, silakan disampaikan bagaimana perkembangannya, bagaimana awalnya, apakah dari puskesmas atau dari rumah sakit atau dari mana. Mungkin itu saja Bu ya, yang bisa saya sampaikan, bukan pertanyaan sih, tapi unek-unek kebanyakan ini. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Mumu, panggilannya Pak Mumu. Ya. Nama kesayangannya Yasir, gitu ya. Jadi ya memang jadi ya memang banyak sekali perubahan-perubahan itu juga ini COVID itu kan penyakit new emerging ya, sehingga sebetulnya juga kita semua negara itu belajar dari pengalaman gitu ya, di mana tadinya kebijakannya hanya tes PCR-nya sampai 2 kali gitu ya. Kemudian setelah belajar dari pengalaman, oh ternyata PCR itu bisa bangkai virusnya itu bisa bertahan lama, padahal sebetulnya periode penularannya sudah berakhir gitu ya, sehingga kebijakannya berubah lagi dengan 2 kali tes PCR menjadi 1, misalnya seperti itu ya. Jadi memang resikonya ya kalau memang penyakit new emerging begini gitu ya, pasti kita belajar ya dari pengalaman kita pada saat menangani kasus tersebut. Memang benar sekali Pak Yasir, berbeda sekali dengan penyakit yang memang sudah ada program pengendaliannya ya, sudah ada SOP-nya, sudah ada SOP surveillance-nya, sudah ada SOP tata laksananya. Ini memang sangat berbeda apabila nanti kita di wilayah atau di daerah akan menangani penyakit new emerging gitu ya. Kemudian komunikasi, tenang Pak, untuk untuk Mpox ini saya laporkan dulu ke pimpinan gitu ya. Setelah itu setelah kita sedang menyusun RRM-nya, nanti siang ini akan ada pertemuan RRA untuk monkeypox, kemudian akan kita susul dengan SE gitu ya, dengan surat edaran apa yang harus kita lakukan di lapangan di daerah. Setelah itu pasti akan kita sosialisasikan secara daring gitu ya untuk penyakit monkeypox ini. Juga mungkin akan kita susul juga dengan misalnya untuk meningitis meningokokus ya, karena nih teman-teman KKP pasti sudah hafal ya, kalau udah akhir tahun biasanya cuma umroh tuh meningkat ya, karena kan liburan ya. Nah, hingga kita perlu juga sosialisasi lagi, kita ingatkan lagi apa sih MM itu, gejalanya apa, dan kemudian spesimennya apa sih yang diambil gitu ya, yang perlu diambil dan dikirim kemana, supaya teman-teman terupdate untuk penyakit-penyakit ini. Dan memang masalahnya mutasi atau rolling ya, tidak hanya di staff saja yang sering rolling atau mutasi, tapi pimpinan juga ya, terutama selusel ya, ganti terus kayak ganti baju gitu pimpinannya ya. Jadi ya itu memang resikonya ya, tapi sebetulnya sebagai staf ahli, kita ini kan staf ahli tadi ya, staf ahli di dinasnya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing, itu memang apabila ada tantangannya ya, itu challenges-nya memang kalau ada pimpinan baru kita mesti harus advokasi program-program apa saja dan apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Ya memang nanti di dalam pelatihan mungkin sedikit banyak pasti akan dibantu ya dari fasilitator yang ada di Timker ya, tetapi kita harapkan juga teman-teman mampu ya untuk melakukan pelatihan sendiri, karena kalau sudah banyak sekali di tim kerjanya orangnya tidak terlalu banyak, sehingga memang maka kita perlukan TUT ini agar kita mempunyai ya, tenaga fasilitator yang mumpuni untuk melanjutkan pelatihan tentang penyakit infeksi emerging ini. Ya, Terima kasih Bu. Nah, silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu 10 menit bagi masih ingin bertanya, silakan. Oh, ada Pak Badar Bu, presiden kelas ini. Ada juga Bu Ayu, wakil presiden kelas. Jadi presiden dan wakil presiden ingin bertanya ini ya. Jangan terkait ini nih, mau sudah daftar? Sudah daftar atau sudah ada wakil presiden? Silakan ke Ciloto ya. Iya Bu, presiden di Ciloto sampai selesai pelatihan. Ya silakan Pak Badar. Izin Bu Endang, Pak Ilip, terima kasih Silakan, materinya dan pencerahannya. Barangkali kami satu hal yang ingin kami ketahui bahwa dari semua pengendalian penyakit
apa namanya potensi KLB ini sebenarnya sudah sangat bagus dan sudah tertata rapih ya. Nah, satu hal yang ingin kami tanya barangkali Bu Endang bisa sharing, kira-kira bagaimana menyikapi emerging yang penyakitnya bandel sekali ya, penyakitnya bandel sekali. Contoh demam berdarah, rabies itu sebenarnya sudah tata laksana petunjuk penanggulangan kita sudah sering sekali Bu Endang apa namanya mengingatkan kita. Tetapi ini selalu muncul di musimnya. Kira-kira punya pengalaman apa yang bisa dibagikan buat kita sebagai barangkali nantinya diluluskan oleh Pak Philip ini jadi seorang trainer untuk kendali penyakit emerging dari DPT misalnya, rabies misalnya seperti apa sebenarnya? Karena teman-teman Puskesmas saya yakin juga sudah selalu update karena SKDR sekarang itu menjadi hal yang wajib ya dan baku buat kita semuanya nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, kami KKP barangkali seluruh Indonesia ada para Puskesmas ini. Kami orang pertama ketemu dengan apa namanya orang pelaku perjalanan yang khususnya umroh ini ya. Kira-kira ada nggak untuk evaluasi lagi SE terkait dengan kewajiban vaksinasi meningitis? Kita paham bahwa meningitis ya kebetulan sudah ada vaksinnya ya. Seandainya tidak divaksin nanti seperti apa ya dan bagaimana kira-kira kasusnya? Apakah sudah ada catatan laporan kaitannya dengan kemungkinan adanya MM yang dibawa oleh beliau-beliaunya? Mudah-mudahan sih tidak ada catatan, tidak ada laporannya. Barangkali kami mohon informasinya, mohon update-nya seperti apa. Dan kami berharap ada evaluasi sebenarnya kaitannya dengan kebijakan hal tersebut. Mungkin dua itu Bu yang kami mohon pencerahan dari Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Ya, saya jawab langsung dulu aja ya Pak. Oh, silahkan. Ya, terima kasih Pak Badar. Jadi memang kita menghadapi penyakit-penyakit yang sudah endemis dan sering menyebabkan KLB ya, tidak hanya berpotensi saja, itu memang banyak sekali tantangannya, tidak hanya dari sifat dari patogennya sendiri, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau untuk kita bicara tentang DBD ya, sebetulnya ini kan penyakit yang kita bikin sendiri gitu ya, faktor resikonya terutama ya, karena faktor resikonya itu adalah faktor yang ada di sekitar kita. Memang dalam hal pengendalian penyakit itu harus tadi ya secara slide yang yang mengenai One Health tadi ya itu bisa menjadi pegangan dari teman-teman sekalian apabila nanti menjelaskan pada saat pelatihan. Memang penyakit ini tidak bisa kita selesaikan oleh petugas kesehatan saja, tetapi juga unsur masyarakat. Memang faktornya atau reservoirnya itu ada di sekitar kita. Sama dengan rabies kan juga demikian. Jadi kalau kita tetap menerapkan misalnya dengan mengurangi sebanyak mungkin media-media yang bisa menjadi tempat dari nyamuk tersebut untuk bertelur, gitu ya, selanjutnya menjadi jentik dan menjadi nyamuk dewasa, itu akan sangat minimal ya kasusnya gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga itu ternyata sulit. Kayak negara Singapura saja yang sudah bersihnya sedemikian rupa masih ada loh kejadian luar biasa DBD gitu ya. Tetapi yang penting kita lakukan adalah bagaimana tetap kita melakukan promosi kepada masyarakat untuk penyakit-penyakit tertentu tersebut, misalnya terutama penyakit vektor ya, leptospirosis, dengue, kemudian chikungunya, ya itu kan memang benar-benar penyakit vektor yang perlu sekali kita mengaktifkan gitu ya gerakan masyarakat. Dan saya juga sudah ada ya media-media untuk edukasinya dengan satu rumah satu Jumanti gitu ya, sehingga setiap rumah itu memang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya. Dan dari sisi teknologinya mudah-mudahan lah ya dengan adanya teknologi Wolbachia ini yang saat ini sedang diuji cobakan ke beberapa kabupaten itu berhasil gitu ya, sehingga kita gempur dari beberapa sisi gitu ya, dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, kemudian dari sisi teknologi bagaimana kita mempengaruhi vektornya supaya tidak menjadi sumber penularan. Jadi memang banyak tantangannya Pak Badar, tidak hanya untuk DBD ya, penyakitnya sudah ada vaksinnya aja, sekarang sering KLB gitu ya, difteri ataupun campak gitu ya. Nah itulah yang perlu juga tadi ya pemberdayaan masyarakat untuk bagaimana mereka mau untuk menerapkan SOP dari penyakit tersebut. Tapi kan memang yang merubah perilaku masyarakat itu tidak mudah ya, jadi tetap harus ada promosi-promosi yang terus-menerus dilakukan. Kemudian tadi untuk MM ya, sampai dengan sekarang ini sepertinya belum ada kebijakan yang baru gitu ya. Pasti kalau ada kebijakan yang baru akan segera dibuat dan teman-teman KKP bisa lebih lega gitu ya, bernapas lebih lega gitu ya. Aman nih, sudah ada vaksin meningitis gitu. Kalau sekarang harus melototi terus ya, jangan ada para pelaku perjalanan yang
dicurigai gitu ya tertular meningitis. Tapi sebetulnya nggak apa-apa toh untuk mengasah keterampilan kita ya teman-teman KKP. Nanti lupa nanti ya kalau sudah ada sudah ada vaksinnya. Tapi tentu saja ini ada dasar-dasar pertimbangan khusus dari pemerintah di dalam menyikapi tentang vaksin meningitis ini. Saya rasa seperti itu, Pak Badar. Silakan, masih ada waktu ya? Silakan. Masih Bu, masih 3 Bu menit Ayu terakhir ya. ya. Ya, Bu Ayu silakan. Pertanyaan terakhir dari Ya. Bu Ayu, Wakil Presidennya ini Bu. Ya, Wakil Presidennya. Silakan Bu Wakil Presiden. Ya, selamat siang Bu Endang. Terima kasih untuk materinya. Izin Bu, mungkin bisa dijelaskan ulang Bu ya untuk alur penemuan kasus dari masyarakat, terus koordinasinya ke Puskesdas, Posyandu, Puskesmas dan KKP, dan ke yang di atasnya lebih rincinya gimana? Terus saat ini kan saya bertugas di Labkes Provinsi, Labkes Tier 3, di mana kita koordinasi terkait dengan infeksi emerging ini dengan Labkes Tier 2 dan Tier 1 yang di bawah Labkes Provinsi. Itu Bu, terima kasih. Ya, ini hal baru nih teman-teman ya. Labkesmas nih ya, penataan dari Labkesmas gitu ya. Karena ada Tier 1, Tier 2, Tier 3 dan Tier 4 dan Tier 5. Tier 5 itu nasional ya. Jadi memang kalau sekaligus untuk pengetahuan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau di tingkat puskesmas itu memang saringan pertama ya, Bu Ayu ya. Saringan pertama di mana mungkin kalau untuk penyakit infeksi emerging yang terutama yang new emerging mungkin akan tidak terdeteksi di sana gitu ya. Tetapi bisa juga di puskesmas ya, sebagai contoh apabila misalnya kita deteksi kasus monkeypox misalnya yang dia di puskesmas yang sudah ada pelayanan pengobatan HIV misalnya ya, kan bisa terdeteksi di sana gitu ya apabila muncul gejala-gejala mpox. Tentu saja alur rujukannya kalau memang bisa dilakukan di sana misalnya untuk COVID kan bisa ya dilakukan di puskesmas titik 1 meskipun mungkin dengan antigen. Tapi kalau dengan PCR, untuk PCR berarti hanya sampai kepada pengambilan spesimen, kemudian dirujuk ke lab di atasnya yang sudah mampu untuk melakukan pemeriksaan yang dituju ya oleh Tier 1 tersebut. Karena bervariasi ya, mungkin Tier 1 bisa ada yang punya antigen dia bisa melakukan pemeriksaan atau hanya merujuk saja, tergantung dari penyakitnya sebetulnya. Alurnya seperti itu ya untuk infeksi emerging ini. Tapi yang jelas kalau untuk penyakit-penyakit yang masih baru ya seperti misalnya Nipah virus, gitu ya, meningitis meningococcus, kemudian itu reagennya masih sangat terbatas saat ini. Sehingga mekanisme rujukannya, spesimennya kan ini kita bicara spesimennya ya karena ini lab, pasti dirujuk langsung ke Tier 5 atau di Umiati ya, di Umiati karena keterbatasan dari reagensianya. Meskipun sebetulnya dari pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman Takelkesmas itu seperti misalnya untuk H5N1 itu di regional itu Tier 4 ya, regional ya. Itu sudah bisa melakukan kayak BTKL, PP itu bisa melakukan pemeriksaan H5N1, tetapi sayangnya reagennya belum ada saat ini gitu. Sehingga untuk saat ini tetap dirujuk langsung ke pusat ya, ke Umiati atau ke B2PV 3 untuk spesimen-spesimen misalnya vektor gitu ya, spesimen dari vektor, spesimen dari lingkungan gitu ya, sesuai dengan SK dari Menteri Kesehatan saat ini gitu ya, Bu Ayu. Jadi memang sangat bervariasi sebetulnya ya kemampuan dari Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 sampai Tier 3 lah ya untuk mampu melakukan pemeriksaan terhadap penyakit infeksi emerging. Sangat tergantung dari jenisnya sebetulnya ya. Saya rasa kalau untuk dan tipe dari penyakitnya ya. Kalau untuk antraks itu kan harus BSL 3 ya. Jadi memang harus tidak bisa dilakukan di Tier 1, harus ke lab yang mempunyai BSL 3 ke atas, 3 plus mungkin ya. Demikian juga untuk polio, karena polio itu kan sudah eradikasi targetnya. Sehingga tidak boleh ada kita mencegah supaya tidak banyak ya virus yang bertebaran ya di lapangan gitu ya, sehingga laboratoriumnya juga ditunjuk hanya ada beberapa yang lab yang memang diperbolehkan untuk memeriksa polio ya, memeriksa AFP ya, AFP kemudian diperiksa apakah disebabkan oleh virus polio atau tidak gitu Bu. Jadi sangat sangat bervariasi, tapi intinya lebih banyak sebetulnya kalau Tier 1 terhadap proses itu ya tergantung dari kemampuannya. Kalau Labkesda Bali ini ya, Labkesda Bali itu kan sudah mempunyai, Ibu dari Labkesda Bali ya, provinsi ya? Iya, provinsi. Ya, ini sudah mempunyai
kekhususan juga kan ya, misalnya untuk memeriksa JE kan bisa tuh. Ya, Kemudian bisa. legionellosis juga bisa. Ya, Tetapi mungkin betul. berbeda ya dengan Labkesda misalnya di mana di daerah yang lain ya yang punya Kupang misalnya, kalau ada Labkesdanya akan berbeda dari sisi kemampuannya tetap. Tapi intinya dengan adanya apa tuh namanya Labkesmas ini ya ada program itu pasti dari pemerintah pusat akan berusaha menyetarakan kemampuannya gitu ya, menyetarakan kemampuannya antara D1, D2, D3 dan selanjutnya tersebut sehingga apa akan lebih mudah sebetulnya mekanisme rujukan spesimen, tidak harus semuanya dikirim ke Jakarta tetapi mampu dikerjakan di tempat di tingkat regional misalnya seperti itu. Tapi kan perlu proses ya, perlu proses melengkapi alatnya, menyiapkan SDM-nya, menyiapkan barang habis pakainya termasuk reagen gitu Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaan dan jawabannya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah pukul 12 saatnya kita untuk beristirahat. Namun sebelum beristirahat kita doakan nih Bu Endang ya, karena semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap aktivitas beliau. Terima kasih Bu Endang atas penyampaian Sama-sama. materi. Sama-sama Pak, saya izin keluar ya.